Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa pada sore hari ini kajian online bersama saya Atta Syamsuddin seputar insyaallah kita akan membahas seputar keluarga, yaitu bagaimana selama Ramadan ini wadah di tengah pandemi ini kita tetap berusaha agar keluarga kita tetap romantis, selalu optimis, dan bisa menghadapi masalah-masalah yang muncul. Yang itulah salah satu sunatullah dalam kehidupan keluarga, pasti ada yang namanya masalah. Kenal maka ta'aruf, saya Hatta Samsudin, asli dari Kudus, tinggal di Solo, suami dari Robiah Al-Adawiyah, dan saat ini di rumah saja di tengah pandemi corona, di rumah saja bersama anak-anak 5 putra putri, dan mohon doanya insyaallah bulan Agustus atau September akan bertambah satu lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari mengajar di YIN Surakarta, begitu pula aktivitas sebagai Dewan Syariah di Lazis Jawa Tengah dan Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah. Menarik kenapa Ramadan kita bicara romantis, sementara kalau kita mendengar kata Ramadan, tentu yang terbayang adalah bulan peningkatan ruqyah, bulan yang banyak ibadah. Kenapa kita bicara romantis? Nah, ini menjadi penting sehingga akan lebih mudah nanti apa yang kita maksudkan dalam kajian ini. Jadi sering kita salah paham. Kalau bicara romantis, kita sering merasa itu jauh dari referensi Islam. Kalau kita ingat romantis, ada kisah Romeo Juliet, ada kisah Laila Majnun yang semuanya dianggap sebagai ikon romantis. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, ternyata di dalamnya tidak ada romantis. Yang ada justru adalah ada yang bunuh diri, ada yang meninggal, ada kasih tak sampai. Maka sesungguhnya selama ini kaum muslimin banyak yang salah dalam referensi romantis, sehingga menganggap romantis itu jauh dari ajaran Islam. Atau kalaupun menganggap romantis salah referensi, misalnya mungkin yang jadikan referensi anak-anak muda sekarang, romantis itu ya seperti drama Korea, atau romantis itu seperti film India. Maka sekali lagi ini adalah pandangan yang salah. Mari kita lihat lebih jelas apa sih yang dimaksud romantis di dalam Islam itu sendiri. Nah, ini kita lihat bagaimana Ramadan sesungguhnya bulan yang romantis. Karena apa? Di dalam ayat-ayat puasa saja itu Allah Subhanahu wa taala berikan kabar romantis kepada para suami istri. Surat Al-Baqarah 187, "Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Jadi dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur berhubungan badan dengan istri-istri kamu. Karena suami istri mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Istilah penyebutan ya antara suami istri sebagai pakaian itu sesuatu yang maknanya mendalam, dan ini adalah ibarat yang sangat romantis karena pakaian saling menutupi satu sama lain, pakaian juga menjadi satu citra baik satu sama lain, pakaian juga saling melindungi satu sama lain. Maka inilah gambaran yang sangat-sangat kuat tentang romantis. Dan dalam bulan Ramadan tentang ayat-ayat puasa justru kita diperkenalkan dengan ayat-ayat romantis itu. Mana sejatinya romantis itu, kita lihat ternyata romantis adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu secara patut, bil ma'ruf, yaitu sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan, dianggap hal yang membahagiakan bagi para istri. Maka sesungguhnya dari ayat ini romantis tidak lain dan tidak bukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Juga romantis adalah keteladanan. Beliau yang meminta kita untuk mencontoh beliau dari sisi romantis kepada keluarga. Beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka ketika beliau mengatakan dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, tentu ini adalah satu tantangan bagi kita untuk melihat lebih jauh bagaimana kehidupan rumah tangga beliau untuk kita teladani. Dan ternyata kalau kita buka lebih mendalam, begitu banyak hadis terserak tentang romantisme keluarga Rasulullah SAW. Tidak pernah kita bayangkan dan jauh sekali dari apa yang dipertontonkan di dalam film India, drama Korea sangat-sangat jauh. Keluarga Rasulullah SAW lebih romantis. Dalam bulan Ramadan saja, ya, saya tidak akan berikan contoh dalam keseharian yang begitu banyak. Tapi dalam bulan Ramadan saja, kita lihat contohnya beliau tetap memeluk, mencium istri beliau, padahal ketika itu sedang berpuasa. Dan Ibunda Aisyah memberikan catatan bahwa memang beliau adalah orang yang paling dapat mengendalikan nafsu seksual. Artinya apa? Dalam hal ini memang para ulama dalam bahasan fikih itu membatasi bagi para pasangan muda, pengantin baru itu dimakruhkan karena takut akan terjerumus pada hal-hal yang justru terlarang pada siang hari Ramadan. Jadi harap bersabar, tapi malam hari tetap dibolehkan dan bahkan disebutkan dalam ayat. Kemudian juga beliau melanjutkan ketika Ramadan, Ibunda Aisyah menyisir rambut beliau. Dan itu terjadi pada saat iktikaf. Jadi yang kita bayangkan ketika iktikaf masih sempat-sempatnya ya beliau luar biasa ingin menyenangkan dan membahagiakan istrinya, maka diberikan kesempatan Ibunda Aisyah untuk menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Jadi ini kondisi yang luar biasa bagaimana tetap mesra di bulan Ramadan bahkan di tengah satu aktivitas ibadah yaitu iktikaf. Beliau juga pernah ketika sedang beriktikaf, ketika itu sang istri Sofiyah binti Huyai mengunjunginya pada satu malam, maka kemudian beliau segera ketika saatnya pulang, beliau mengantarkan sang istri kembali ke rumah dan meninggalkan iktikafnya. Maka itu tentu satu gambaran yang romantis, meski dalam kondisi iktikaf sekalipun, meski dalam kondisi Ramadan sekalipun. Nah, jamaah sekalian, bahwa ini contoh-contoh kecil saja. Itu pun hanya ketika Ramadan ya. Banyak contoh lain di luar Ramadan yang bisa kita ambil pelajaran. Tapi bahwa ini hanya menjadi satu pelajaran bagi kita. Mari kita jadikan Ramadan bulan di mana kita bersama keluarga tambah bahagia, tambah romantis, ya, meskipun di rumah saja kita berupaya mengoptimalkan Ramadan ini dengan berbagai macam amal dan kebahagiaan. Mari kita belajar kembali tentang visi keluarga. Setelah kita sadari, Ramadan ini momentum yang tepat untuk kita merenungi seputar keluarga. Termasuk tadi, romantisme keluarga. Ada 3 visi keluarga yang masing-masing tentu perlu ikhtiar. Tentu perlu perjuangan untuk mewujudkannya. Pertama, saya sebutnya visi internal atau visi romantis. Diambil dari ayat yang sering kita dapati di surat undangan pernikahan, surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yaitu ternyata suami istri dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, diberikan visi, yaitu bagaimana litaskunu ilaiha, menjaga supaya mendapatkan sakinah, ketenangan, dan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka visi internal adalah bagaimana keluarga mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini tentu bukan hal yang mudah tentunya. Nah, setelah visi internal suami istri, maka diharapkan juga keluarga harus punya visi peradaban.
visi eksternal, yaitu tidak mencukupkan bahwa di rumah kemudian mendapatkan kebahagiaan, tidak. Tetapi harus keluarga itu punya ikhtiar, punya usaha, punya mimpi, punya cita-cita untuk menjadi keluarga yang bermanfaat bagi lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Begitu pula keluarga. Maka visi ini senantiasa sebenarnya kita munculkan dalam doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami, pertama, qurrata a'yun, orang-orang yang saleh, menyenangkan hati, ibadah, akhlaknya baik. Tapi tidak lupa juga harus berjuang kita menjadi lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Maka ini tentu visi yang tidak mudah, karena keluarga harus menghasilkan generasi-generasi terbaik yang mampu memberikan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya. Visi berikutnya adalah visi akhirat. Visi akhirat, tentu kita semua. Yang namanya bahagia itu bersama-sama keluarga. Maka visi akhirat dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu berkumpul kembali di akhirat, berkumpul di surga. Itu adalah visi keluarga, termasuk ini juga misi bagi para ayah, bagi para ibu, sebagaimana di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ini juga visi yang kuat, visi yang harus kita wujudkan. Kita bicara tentang visi keluarga. Bagaimana selanjutnya kita mencoba. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, yaitu proses suami istri agar tenang. Jadi ada upaya, ada ikhtiar, ada yang harus dijaga. Namanya litaskunu ilaiha, ketenangannya itu tidak senantiasa bisa 100%. Kadang naik, kadang turun. Maka ini yang kemudian kita lihat bagaimana kita menjaga sakinah suami dan istri. Sakinah sendiri bisa kita ambil inspirasi salah satunya dari surat An-Nisa ayat 19. Bagaimana kita tenang? Ternyata kita diminta fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kita tidak menyukai satu hal yang ada pada diri pasangan kita, maka sesungguhnya yakinlah bahwa Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Artinya apa? Kalau mau tenang, sesungguhnya mari kita fokus pada kebaikan pasangan. Kalau fokus pada kekurangan pasangan, niscaya tentu kita akan senantiasa gelisah dan tidak akan pernah menjadi sakinah. Nah, 3 hal berikut ini bisa kita lihat bagaimana supaya kita lebih sakinah, lebih tenang dalam menjalani kehidupan keluarga sebagai suami ataupun sebagai istri. Yang pertama, tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Maka demikian pula suami istri. Maka yang terbaik adalah saling memahami kekurangan dan kelebihan pasangan. Tidak ada manusia yang sangat-sangat sempurna. Gambaran ini adalah gambaran pasangan antara Fatimah yang tidak punya sepasang kaki dan Ahmad sang suami yang tidak punya sepasang tangan. Mereka suami istri dan mereka berjibaku, mereka bersinergi untuk mengatasi kekurangan. Demikianlah kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Demikian pula kita. Suami istri tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Tetapi kalau kita sibuk dengan kekurangan, tidak memahami kekurangan, maka tidak akan pernah kita sakinah. Bahkan terkadang di antara kekurangan itu ternyata suami istri saling melengkapi. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang istrinya cerewet, suaminya pendiam. Ini bukan satu perbedaan, ternyata ini adalah saling melengkapi. Kita tidak bisa bayangkan kalau sama-sama cerewet, tentu kesian tetangga yang mendengar keributan di antara mereka berdua. Tetapi kalau sama-sama diam,
Kasihan juga sang anak, bisa jadi terlambat bicara karena kedua orang tuanya sama-sama pendiam. Itu contoh kecil saja bagaimana memahami kekurangan dan kelebihan pasangan. Supaya kita sakinah. Kemudian yang berikutnya, mari kita pahami fungsi dan tugas masing-masing. Pernikahan itu katanya ada yang bilang workshop. Apa itu workshop? Suami work, istri shopping-shopping. Nah, tentu bukan seperti itu maksudnya. Tetapi adalah bisa jadi sang suami dengan tugasnya mencari nafkah, tugas eksternalnya, sang istri dengan tugas domestiknya, maka masing-masing harus menghargai. Jangan sampai sang suami merasa menjadi satu-satunya pahlawan rumah tangga. Ketika pulang ke rumah dalam kondisi capek, ternyata di rumah berantakan, maka segera memarahi istrinya. Kerjaannya apa saja sih di rumah? Tentu itu tidak diinginkan. Sang suami harus tahu bagaimana ibu rumah tangga sekalipun mempunyai tugas yang luar biasa, tugas yang susah tergantikan, dan tugas yang banyak sekali jenisnya dan jam kerjanya. Maka masing-masing harus saling menghargai, saling memuji, dan tentu saja saling membantu supaya lebih sakinah. Dan yang berikutnya, tentu saja kita harus memahami perbedaan fitrah antara pria dan wanita. Kita harus memahami fitrah supaya apa? Karena memang laki-laki dan perempuan diciptakan dalam beberapa fitrah berbeda. Kalau seorang masih terus, kadang ada suami marah-marah kepada istrinya karena dia tidak tahu yang dilakukan istrinya adalah yang dilakukan semua wanita. Seandainya dia tahu, tentu dia akan bersabar. Begitu pula kadang-kadang ada istri yang dia sebel dengan sifat suaminya karena merasa itu sifat suaminya saja. Ternyata itu sifat semua pria. Maka dengan memahami fitrah, masing-masing akan menahan diri. Nah, ini kalau dibicarakan banyak sebenarnya. Kita lihat salah satu contohnya saja ya. Fitrah perempuan itu kerjanya multitasking. Di rumah dia bisa memasak, sambil menjemur, mungkin sambil menyetrika, sambil menyapu. Banyak sekali dilakukan dalam waktu yang singkat bergantian. Itulah multitasking, anugerah di rumah. Laki-laki berbeda. Laki-laki cenderung mengerjakan sesuatu, fokus, selesai, baru dia bergerak ke arah lain. Nah, di luar rumah ini juga terjadi. Laki-laki kalau mau belanja itu fokus. Dia mencari sepatu, maka dia langsung ke toko sepatu. Wanita itu multitasking. Maka ketika dia mau belanja, awalnya mau belanja sepatu, dia pasti mampir ke banyak toko-toko terlebih dahulu. Entah itu toko tas, entah itu toko pakaian, baru terakhir ke toko sepatu. Dan bisa jadi uangnya telah habis waktu itu. Ini satu contoh saja. Tapi ini menunjukkan wanita multitasking, anugerah di rumah. Di luar harus dipahami. Dan banyak contoh lainnya, intinya mari kita belajar. Ternyata laki-laki dan perempuan itu berbeda sifat-sifat fitrahnya dan harus mempunyai pengetahuan agar kita bisa memahaminya. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bagian terakhir. Bagaimana kita mengambil inspirasi dalam Ramadan ini agar keluarga kita bisa tetap optimis, agar keluarga kita bisa survive menghadapi banyak masalah di tengah pandemi ini. Kekhawatiran kita tentang kondisi kesehatan, dampak ekonomi ada di hadapan. Mari kita jadikan Ramadan ini bulan yang menginspirasi sehingga kita bisa survive, kita bisa mendapatkan keselamatan, kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita kembalikan kepada asalnya. Ramadan itu bulan yang bahagia. Di dalam hadis sudah disebutkan, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama, ida aftara fariha. Ketika berbuka, bahagia. Mari kita jadikan, kita sudah diberikan modal kebahagiaan tiap hari. Jangan jadikan Ramadan kita dipenuhi kesedihan. Mari kita bergembira meskipun di rumah saja. Dan tentu saja kegembiraan ini ingin kita lanjutkan nanti. Idza laqiya rabbahu.
kita ingin bergembira ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita menjadi amal unggulan kita. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ramadan juga harus melahirkan optimisme. Karena apa? Karena dalam bulan Ramadan itu kita diminta berdoa. Karena ada orang yang berpuasa itu doanya tidak akan tertolak sampai dia berbuka. Bahkan di dalam ayat puasa ada ayat tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa-doa ketika seorang hambanya berdoa kepadanya. Maka di tengah kondisi yang berat ini, semakin berat kalau kita tidak optimis. Semakin berat kalau kita malas berdoa. Semakin berat kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, cara kita untuk berbahagia tentu adalah berbagi. Orang yang berbagi berarti dia bersyukur, dan orang yang bersyukur dia bahagia. Dan ini peluangnya luar biasa. Di bulan Ramadan kita bisa menjalani hari-hari penuh syukur. Maka berbahagialah dengan, kalau kita mempunyai lebihan rizki, mari kita berbagi. Dan inilah Rasulullah SAW mencontohkan. Beliau adalah orang yang dermawan, dan lebih lagi di bulan Ramadan. Mari kita berikan sebagian rizki kita, dan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh membantu saudara kita, apa kata Rasulullah SAW? Pahalanya melebihi iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Tentu satu gambaran pahala yang luar biasa. Kemudian kita juga ingat di dalam kondisi saat ini yang kita semua khawatir adanya pandemi wabah, ternyata sedekah insya Allah bisa menolak bala. Rasulullah bersabda, bersedekahlah. Jangan tunda-tunda ya, karena sesungguhnya bala bencana tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Ini pelajaran penting. Hari-hari ini kita khawatir dengan kesehatan kita, mari kita dahului dengan sedekah. Semoga menolak bala, semoga menolak berbagai macam bala musibah kepada kita. Dan kemudian jadikanlah Ramadan ini Bapak Ibu sekalian sebagai bulan bertaubat, bulan memperbanyak istighfar, bulan merenungi berbagai macam kekurangan kita pada bulan-bulan yang lalu. Dan insya Allah Rasulullah SAW mengingatkan dan menjanjikan siapa yang banyak istighfar akan diberikan, dalam kesedihan diberikan jalan keluar, dalam kesempitan diberikan kelapangan, dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak tersangka-sangka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita memperbanyak istighfar. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang menjadikan kita insan bertakwa. Bulan yang menjadikan kita menahan dari kemaksiatan. Insya Allah, ketika kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita, menjaga tubuh kita dari kemaksiatan, maka insya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan solusi dalam setiap permasalahan kita dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengisi Ramadan, mengambil inspirasi untuk survive, mengambil inspirasi untuk optimis, khususnya bagi keluarga kita. Dan jangan lupa, kita juga tetap agendakan Ramadan ini sebagai bulan yang romantis. Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.